Oke, kembali lagi bersama gua. Jadi ini kita kembali lagi ke segmen celotehan gua yang tidak bermanfaat. Dan banyak banget dari teman-teman yang ngebahas itu bagaimana sih nasib dari anime di tahun 2021. Itu udah gua jelaskan, nasib para wibu di 2021 juga sudah gua jelaskan. Videonya bisa lu cek di atas kanan atau link yang sudah gua letakin di deskripsi. Itu tentang hal-hal lain yang sudah gua jelaskan, jadi nggak akan gua jelaskan ulang di video kali ini. Nah, yang banyak banget dibahas itu adalah bagaimana tentang nasib fansub di tahun 2021. Itu yang jadi masalah kita sekarang. Soalnya adalah kita hidup tuh dari fansub. Maksudnya hidup gimana? Kita tuh ngewibu karena banyak sekali fansub yang menerjemahkan video-video ke dalam bahasa yang bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Itulah alasan kenapa kita sekarang menjadi seorang penonton atau penikmat yang tidak resmi itu bisa menikmati dengan nyaman. Nah, ketika kita mendapatkan video yang memiliki bahasa atau subtitle yang kita kurang pahamin, di saat itulah kita tidak merasa nyaman. Jadi di sini gua si RY akan menjelaskan bagaimana sih nasib fansub di tahun 2021. Ini pengalaman gua dan tolong simak pelan-pelan. Jadi yang pertama yang harus gua jelaskan adalah nasib fansub di tahun 2021 itu sangatlah berat. Lah, beratnya itu di sisi mana? Berat pertama itu adalah ketika fansub sulit sekali mendapatkan video RAW. RAW itu apa? RAW. RAW itu artinya videonya masih mentah atau videonya belum diotak-atik sama sekali. Lebih tepatnya mereka tidak dapat lagi mendapatkan sumber video dengan konsep hard atau horrible sub. Jadi subtitle itu ada 3 versi, hard sub, horrible sub, soft sub. Nah, bedanya apa? Hard sub itu sudah nyatu sama video, horrible itu bisa dipisah, dan soft sub itu terpisah. Nanti teman-teman fansub yang lebih paham bisa berkomentar ya. Itu yang jadi masalah pertama ketika penyedia situs-situs horrible sub sudah diblokir atau dihapuskan oleh ketentuan atau kebijakan dari pemerintah Jepang ini. Tapi kita tidak tahu apakah kekuatan pemerintahan Jepang itu berlaku untuk memblokir pengedar ilegal di luar negeri. Soalnya gini, yang pasti kena itu adalah yang pertama kali mengedarkan, bukan yang mengedarkan dengan skala besar. Itu adalah hukum yang berlaku. Itu yang harus kita pahamin semua ya. Itu hukum yang berlaku di semua negara. Tapi di sini pemerintah Jepang ini gue juga nggak tahu juga revisi undang-undangnya itu gimana. Apakah ini untuk semua yang menyebarluaskan atau dia yang menyebarluaskan pertama kali? Itu yang harus kita pahami pertama. Kalau misal yang menyebarluaskan pertama yang akan dihukum, ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena peredaran anime-anime horrible sub itu berbasis peer-to-peer. Gue akan jelaskan ini dengan sedikit konsep dari pemrogramer peer-to-peer. Nah, ini kalau kita bahas ternyata adalah jenis jaringan P2P. Tapi di sini kita nggak akan membahas topologi dari teknik jaringan. Yang kita bahas itu adalah kalau kita mengedarkan secara peer-to-peer, tidak mungkin ada kekuatan instansi ataupun hacker di negara manapun yang bisa melacak siapa pengedar pertamanya. Itu yang harus teman-teman ketahui. Karena apa? Konsep peer-to-peer itu dari pengedar langsung ke pendownload. Jadi nggak lewatin yang namanya satu hal, server. Kalau mau dilacak, dia harus lewat server. Nah, dari situ ketemu namanya ini, MD5. MD5 itu adalah kode-kode rumit yang akan diterjemahkan oleh para hacker yang seperti ini nih kode-kodenya. Diterjemahkan nanti ketahuan, oh IP-nya sekian, IP ini tuh di negara ini, jam sekian kita sudah tahu siapa. Nah, kalau peer-to-peer nggak mungkin cara mendapatkan ini tuh nggak bisa. Dan itulah yang terjadi saat ini. Seluruh video yang kita dapatkan itu semuanya hasil dari download peer-to-peer. Itu dari pengedar pertama sampai ke situs-situs penyedia yang sangat besar. Kalau misalnya hukum Jepang hanya berlaku untuk pengedar pertama, berarti pengedar yang besar tidak akan diapa-apakan. Tapi kita sudah melihat hal yang berbeda. Kiss anime, kiss manga, bahkan horrible sub dan lain-lain katanya bakal di take down. Dan kiss anime udah di take down. Artinya apa? Penyebar yang besar itu juga kena batunya. Yang jadi masalah adalah kiss anime dan horrible sub itu di negara mana?
Itu yang pertama kali kita lakukan. Soalnya pemerintah Jepang itu kemungkinan besar hanya bisa melakukan takedown ataupun menghapus situs yang memang basisnya itu milik orang Jepang atau servernya di Jepang. Apa yang terjadi kalau servernya itu ada di India, ada di Singapura, atau mungkin di Antartika? Apakah itu berlaku juga? Nah, itu yang jadi masalah kita, dan itu yang kita harus tahu dari undang-undangnya. Undang-undang ini sejauh apa? Jadi buat teman-teman nih mungkin yang mendapatkan, atau mungkin orang Jepang, atau misalnya temen wibu kita yang di Jepang yang punya buku hukum undang-undang tentang hak cipta ini, ya share-share aja di komentar biar kita tahu kejelasannya. Soalnya selama di share-share di sosial media dan juga lain-lain itu terlalu datar, nggak ada penjelasan. Sedangkan hukum tentang hak cipta itu diatur sampai 30 pasal. Bahkan untuk negara kita sendiri yang banyak bajakannya ini loh, itu sampai 30 pasal men. Apalagi di Jepang yang lebih ketat lagi, harusnya 1000 pasal. Gue kagak ragu kalau itu emang kenyataan, gue kagak kaget. Oke, kita kembali lagi tentang nasib dari fansub di Indonesia. Nasibnya sudah pasti sedikit menyakitkan. Kenapa? Karena akan kesulitan mendapatkan file-file horrible subs. File ya, bukan video. File. Kalau video raw itu di sub itu bahkan sampai 3 hari baru bisa rilis karena mereka manual. Beda dengan horrible sub, mereka itu menerjemahkan langsung file subtitlenya, bukan videonya yang diterjemahkan. Mungkin teman-teman fansub yang sudah berpengalaman bisa ngejelaskan. Kalau horrible subs itu yang kita terjemahkan cuma file yang isinya bahasa Inggris doang. Kalau kita cuma dikasih video, artinya kita membuat subtitle itu secara manual dari detiknya dan lain-lain, itu sangatlah merepotkan. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti fansub banyak mager. Itu sangat lambat, lama, dan capek. Satu video bisa 2-3 hari itu kalau misalnya translatornya atau tipe settingnya, tipe timernya semuanya niat. Ya, itu yang harus gue kasih tahu. Nah, tapi kan mereka bisa mendapatkannya itu dari situs-situs yang bang, dari YouTube. Nah, ini yang kebanyakan dipertanyakan, kenapa harus YouTube lagi yang harus kalian bahas? Di YouTube itu memang menyediakan subtitle, tapi ketika kita mendownload video dari YouTube itu jadi hard sub. Sedangkan fansub itu lebih nyamannya horrible subs. Coba lu download video di YouTube yang ada subtitlenya, coba lu edit tuh subtitle, pasti nggak bisa. Itu sudah jadi video 1 frame udah. Nggak bisa diapa-apain lagi, paling lu timpa aja dengan tulisan baru. Tapi itu kan hal konyol. Berbeda dengan horrible dan lain-lain. Kalau misalnya contohnya Anilog atau Muse Asia itu menambahkan subtitle di videonya, itu pun nggak bisa diganggu-gugat. Ingat, setiap kita menonton video YouTube, pasti ada aja penerjemah-penerjemah yang akan menerjemahkannya ke segala bahasa. Itu pasti ada. Lihatlah situs BBC, Jazeera, dan situs berita lain. Itu banyak sekali orang yang nge-subtitle atau memperjemahkan setiap video itu via YouTube. Transkripsi namanya. Karena seluruh video di YouTube itu free transkripsi, alias boleh diterjemahkan oleh seluruh orang, termasuk video yang lu tonton saat ini. Gue dapat banyak email dari Vietnam, Filipina, dan juga India agar video gue tuh bisa diterjemahkan sehingga gue akan lebih baku dalam bertutur kata. Untuk apa? Mudah diterjemahkan. Lalu berikutnya, masa depan fansub itu bakal jadi gimana? Kalau sudah ada yang legal-legal, Anilog, Muse Asia itu kan nanti kan akan jadi musuh terberat dari fansub itu sendiri. Ya, itu yang jadi masalah. Mereka yang akan rilis duluan dengan bahasa yang telah diterjemahkan oleh para transkripsi atau translator, dan seluruh wibu akan nonton di sono. Wibu zaman sekarang itu pilih yang cepat daripada pilih yang hasil subtitlenya bagus. Itu sudah jelas gitu kan. Jadi mereka yang ngesubnya cepat-cepat itu pasti akan dipilih oleh kebanyakan orang-orang daripada hasil subtitlenya bagus. Jadi ketika YouTube sudah rilis dengan bahasa terjemahan Indonesia, ngapain lagi fansub repot-repot? Sudah pasti mereka berkurang. Kenapa? Mereka fokus ke yang rilis duluan. Dan itu legal. Dan juga pasti full HD dan tanpa iklan. Itu yang paling memberatkan.
di YouTube iklannya nggak seberapa repot. Kalau Anda download di situs Fansub, iklannya tuh belibet, bahkan sampai Anda stres kalau mau download. Itu yang akan jadi bumerang. Kalau mereka tiba-tiba nggak pakai iklan, itu berarti mereka rugi banget. Coba cek aja video gue yang seberapa besar gaji Fansub. Itu sudah gue jelasin dan gue punya pengalaman di situ. Jadi sudah gue jelaskan seberapa besar sih modal untuk ngebangun bisnis Fansubber itu sendiri. Jadi kesimpulan yang bisa gue berikan dari tahun 2021 adalah Fansub bakal perang dengan channel-channel di YouTube yang sudah memberikan secara legal. Tinggal penikmatnya sendiri mau cari yang cepat atau cari yang bagus. Karena kalau di YouTube kita tak bisa menambahkan cara efek. Sedangkan kalau Fansub itu menambahkan cara efek dan itu membuat kita semakin nyaman untuk menontonnya. Bahkan banyak fansub yang lucu-lucu gitu, yang jenaka banget dalam menerjemahkan seluruh hasil-hasil dari karya di fansubnya itu sendiri. Oke, itu sekian dari gua. Terima kasih telah mendengarkan. Gua berharap banyak komentar-komentar yang bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang dunia wibu di tahun 2021. Itu sekian dari gue, I'm CRY, and see you next time.